Selamat datang kembali teman-teman. Kembali lagi bersama kami Adinata Channel. Pada kesempatan kali ini Adinata Channel akan menceritakan lanjutan cerita part 2 masuk ke dunia lain, di mana pada part 1 dijelaskan bahwa ada sekumpulan pemuda yang ingin meneliti sebuah tempat yang setelah dikeramatkan oleh warga setempat. Namun saat melakukan penelitian, mereka melakukan sebuah kecerobohan sehingga salah satu dari anggota mereka tertinggal dan terjebak di dunia di mana di tempat itu tidak diisi oleh manusia. Untuk teman-teman yang penasaran dengan ceritanya, teman-teman bisa cek di link deskripsi. Dan jika teman-teman ingin mendengarkan atau melihat cerita lainnya, teman-teman bisa subscribe dan like channel ini. Karena Adinata Channel selalu menyajikan cerita-cerita mistis yang menarik untuk teman-teman dengarkan. Dan jangan lupa teman-teman nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ketika Adinata Channel mengupload video-video baru. Tanpa harus berbanyak kata, kita langsung masuk ceritanya. Pagi itu aku terbangun. Namun kali ini aku terbangun tidak di luar rumah Buyem. Tidak seperti hari-hari kemarin ketika aku tertidur dan terbangun, aku berada di luar rumah Buyem dan kejadian mengulang. Namun kali ini karena aku tidak meminum dan memakan pemberian dari Buyem, aku terbangun di sebuah kamar. Namun ketika aku mulai keluar kamar, aku tidak menemukan Buyem dan anak-anaknya. Bahkan rumah tersebut yang kulihat kemarin sangat rapi, kali ini terlihat seperti sebuah gubuk tua yang tidak berpenghuni. Dengan cepat, ku coba bereskan barang-barangku yang ada di kamar tersebut dan ku masukkan ke dalam tas. Aku terkaget ketika aku keluar dari rumah Buyem. Nampak tempat ini seperti desa yang sudah lama ditinggal oleh penduduknya. Tidak ada lagi lalu lalang penghuni desa yang kulihat. Bahkan bisa kugambarkan desa tersebut hanya terdapat gubuk-gubuk tua yang reot dan hampir rubuh. Akhirnya ku percepat langkahku untuk meninggalkan desa tersebut. Ku mengingat jalur yang kemarin ditunjukkan oleh anak Buyem untuk keluar dari desa ini. Dan singkat cerita, ketika aku mulai berjalan, akhirnya aku bertemu dengan sebuah hutan yang lebat. Bahkan saking lebatnya ini hutan, matahari pun tidak tembus masuk ke dalam hutan ini. Jadi pandanganku sedikit samar-samar karena hanya biasan cahaya yang bisa masuk ke dalam hutan. Namun sinar matahari tidak tembus ke dalamnya. Ku berjalan jauh sekali. Bahkan aku tersadar ketika aku hampir keluar dari hutan tersebut, aku melihat sebuah padang savana yang sangat luas. Aku mulai berpikir, kemarin ketika aku dan teman-temanku mulai melewati ataupun memasuki hutan ini, aku tidak melewati padang savana tersebut. Namun yang kuingat pada waktu itu, aku berjalan searah dengan arah matahari. Jadi ketika aku ingin kembali ke desa di mana aku mulai perjalanan, aku harus melawan arah dari matahari. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya aku coba untuk masuk ke padang savana tersebut. Namun sial, beberapa waktu setelah aku berjalan, aku kehilangan arah. Karena matahari yang tadi membimbingku sekarang tepat ada di atas kepalaku. Aku kebingungan
arah mana yang harus kupilih. Karena jika aku salah jalan, maka aku akan semakin jauh dari desa di mana aku mulai melakukan penelitian. Akhirnya aku putuskan untuk beristirahat di tengah padang savana ini. Ketika aku beristirahat karena keadaanku yang mulai lelah, aku sempat tertidur di tengah padang savana ini. Ketika aku terbangun, matahari mulai tenggelam. Aku yang mulai panik dan kaget akhirnya langsung melakukan perjalanan ke arah berlawanan dari matahari tenggelam. Namun semakin jauh ku melangkah, rerumputan dari padang savana ini semakin lama semakin tinggi. Akhirnya ketika matahari benar-benar tenggelam, akhirnya aku tenggelam pula di dalam padang savana ini. Bahkan yang tadinya aku bisa melihat ujung dari padang savana ini, sekarang di hadapanku hanya terdapat alang-alang yang begitu tinggi. Aku yang mulai panik, akhirnya mencoba untuk keluar dari padang savana ini. Aku coba menerobos ke kanan dan ke kiri. Aku lupa kalau tujuanku adalah lurus ke depan. Karena keadaan yang sudah lelah dan pikiran yang mulai kacau, akhirnya aku paksakan untuk melangkah secepat mungkin keluar dari padang savana ini. Setelah aku menemukan sebuah pohon, bahwa tandanya aku telah keluar dari padang savana, namun sekarang keadaan sudah gelap. Aku tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Beruntung di dalam transelku terdapat sebuah tenda. Jadi aku mendirikan tenda di sebuah pohon yang hampir mati ini. Pohon ini tidak memiliki ranting, hanya seperti pohon yang telah mati. Hanya batang besar yang berdiri tinggi ke atas. Singkat cerita, ketika aku mulai beristirahat, mulai gangguan-gangguan terjadi di tempat ini. Ketika aku ingin istirahat dan tidur di dalam tenda, tiba-tiba samar-samar di sebelah kanan tendaku terdapat benda yang layang-layang. Benda tersebut seperti lalu lalang di samping kanan tendaku. Aku yang mulai ketakutan, tidak berani untuk melihat benda apa itu yang ada di sebelah kanan tendaku. Aku mulai untuk memejamkan mata, namun karena keadaanku yang menakutkan, mataku tidak bisa terpejam. Aku tidak bisa tertidur. Sampai tiba-tiba benda yang melayang di sebelah kananku pergi entah kemana. Tiba-tiba tendaku seperti tertiban sebuah ranting. Aku yang kaget lantas keluar dari tenda. Namun ketika aku keluar tenda, tidak ada apa-apa di kanan kiri tendaku. Bahkan aku yang berpikir bahwa ranting tersebut terdapat dari pohon mati yang ada di sebelah tendaku. Ku perhatikan pohon tersebut tidak memiliki ranting. Ku baru sadar bahwa aku mendirikan tenda di sebuah batang pohon yang tidak memiliki ranting, karena pohon tersebut telah mati dan hanya memiliki sebuah batang yang besar dan tinggi. Ketika aku ingin masuki tenda, tiba-tiba terdengar suara ramai orang-orang desa yang berteriak-teriak. Namun suara itu sangat jauh. Bahkan aku tidak bisa melihat cahaya dari kegelapan. Karena seharusnya ketika ada orang yang masuk ke hutan beramai-ramai, pasti mereka membawa pencahayaan. Entah itu senter ataupun obor. Aku semakin ketakutan. Apakah orang-orang yang berteriak itu manusia atau bukan? Ataukah para penghuni desa yang aku tinggalkan tadi? Dalam kebimbanganku, aku kembali masuk ke dalam tenda. Namun sial,
Ketika aku masuk dalam tenda, tiba-tiba tercium bau busuk yang amat menyiksa hidungku. Aku makin ketakutan karena di tempat aku mendirikan tenda jauh sekali dari belerang. Karena yang ku tahu, hutan ini tidak memiliki sumber belerang. Kenapa tercium bau busuk yang sangat tidak mengenakan dapat aku cium? Akhirnya aku beranikan diri untuk keluar dari tenda lagi. Namun apa yang kulihat benar-benar tidak bisa aku lupakan. Ketika aku coba membuka tenda, depanku terdapat beberapa mayat yang bergeletakan. Aku terkaget sampai tidak bisa teriak. Bagaimana mungkin terdapat mayat yang bergeletakan di depan tendaku? Karena ketika aku mulai mendirikan tenda dan tadi ketika aku keluar tidak terdapat apapun di dalam sini. Aku yang makin ketakutan akhirnya masuk dalam tenda. Namun bau-bau busuk itu tidak mau menghilang. Bahkan ketika aku mulai menutup mataku dengan ransel yang kubawa, tendaku seperti digoyang-goyang seseorang. Situasi ini makin mencekam karena pada saat itu aku sendiri, aku tidak tahu harus kemana. Aku keluar akan bertemu para mayat itu. Tapi ketika aku di dalam tenda, tendaku digoyang-goyang oleh sesuatu. Saat itu tidak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya diam, hampir menangis ketakutan di dalam tenda. Sampai akhirnya aku tertidur. Singkat cerita, ketika pagi, aku beranikan diri untuk keluar dari tenda. Ketika aku mulai keluar dari tenda, mayat-mayat yang tadi malam kulihat sudah bersih dan tidak ada apa-apa. Hanya di kanan kiriku terdapat banyak sekali dedaunan. Ini yang membuat aku menjadi sangat janggal. Dari mana asalnya daun-daun ini? Karena di sampingku adalah pohon mati. Kenapa bisa ada daun-daun rontok di tempat ini? Aku tidak berpikir panjang, lalu kubereskan tendaku dan kumasukkan ke dalam tas dan kembali berjalan ke arah di mana berlawanan dengan matahari. Ketika aku berjalan, jauh sekali aku berjalan, hingga terasa perutku mulai lapar dan kakiku terasa pegal. Aku menemukan sebuah sungai. Dan di sana aku melihat ada beberapa pohon buah yang bisa aku makan. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil air itu untuk meminum dan mengambil beberapa buah dari pohon tersebut untuk mengisi perutku. Karena aku harus terus berjalan agar keluar dari hutan ini. Singkat cerita, setelah aku istirahat untuk makan dan minum, aku melanjutkan perjalananku. Kali ini perjalananku jauh berbeda. Jalan yang kulalui tidak sama seperti jalan di mana ketika aku mulai masuk ke hutan ini. Aku mulai berpikir, aku harus keluar di hutan ini, tidak tahu harus keluar lewat desa yang mana. Yang terpenting dalam diri kupikirkan kali ini adalah bagaimana caranya aku bisa keluar dari hutan ini dan menyudahi penderitaan yang kualami bermalam-malam dari desa yang diisi makhluk-makhluk setengah ular, lalu mayat-mayat yang berada di depan tendaku. Singkat cerita, aku berjalan kembali sampai matahari mulai tenggelam. Kali ini aku mendirikan tenda di pinggiran sebuah sungai.
Ketika aku mendirikan tenda di pinggiran sungai ini, tiba-tiba terdengar seperti ratusan orang yang berjalan. Namun orang-orang tersebut berjalan di seberang dari sungai aku mendirikan tenda. Aku berniat untuk meminta tolong pada orang-orang tersebut. Namun ketika aku lihat orang-orang tersebut berpakaian seperti pakaian zaman kerajaan, aku yang ingin berteriak tiba-tiba terdiam karena aku kaget melihat orang-orang tersebut. Setelah aku perhatikan betul, ternyata mereka adalah rombongan dari kerajaan, entah kerajaan mana. Karena setauku tidak ada lagi kerajaan di zaman sekarang. Aku coba bertahan tanpa bersuara karena aku takut membuat suara dan mereka akan menangkapku. Pasukan ini banyak sekali. Aku terdiam lama sekali tanpa menimbulkan suara sambil memperhatikan orang-orang tersebut menjauh dari tempat ini. Saat itu aku berpikir, aku telah mengalami hipotermia karena aku sudah mulai berhalusinasi dan melihat hal-hal aneh dari kemarin. Singkat cerita, malam itu karena aku sangat lelah berjalan sangat jauh, akhirnya aku langsung tertidur di dalam tenda. Ketika pagi datang, aku mulai kembali membereskan tenda dan mulai perjalanan. Perjalananku seperti ini terjadi 3-4 hari. Karena ketika dihitung dari dimana aku melihat para mayat yang bergeletakan di depan tenda sampai dimana aku melihat para prajurit kerajaan, itu sudah 2 hari dalam perjalanan, belum lagi dimana hari-hari selanjutnya aku berjalan. Singkat cerita, ketika aku sudah berjalan dan berhari-hari di hutan tersebut dengan keadaan perut yang kelaparan karena makan seadanya, apapun yang kutemui di perjalananku, kumakan, dan aku hanya meminum dari aliran sungai. Karena aku berharap aliran sungai ini akan membawaku ke peradaban ataupun ke sebuah desa. Akhirnya terdengar sebuah suara dari knalpot kendaraan. Aku yang kaget tiba-tiba melihat ke atas dan aku tercengang. Karena ketika aku melihat ke atas, di atas terdapat sebuah jalan. Dari tadi aku berjalan, aku tidak pernah melihat ke atas, aku hanya menelusuri sungai ini. Ketika aku melihat itu sebuah jalan, akhirnya aku coba untuk melangkahkan kakiku untuk naik ke atas sana. Akhirnya aku bertemu dengan sebuah jalan yang ramai. Aku yang masih kebingungan dan telah menghadapi hari-hari sulit, akhirnya aku coba untuk bertanya dan berkomunikasi dengan salah satu orang karena aku takut kalau yang kutemui ini bukan lagi manusia namun sama seperti makhluk-makhluk yang kutemui di desa di mana aku menginap di rumah Buyem. Aku beranikan diri bertanya kepada salah satu orang yang berada di pinggir jalan tersebut. Mereka kaget karena melihatku dari aluran kali. Mereka bertanya, "Memang Anda dari mana?" Aku jawab, "Aku dari desa di sana." Karena terdapat sebuah cerita desa tersebut memiliki sebuah hutan dan di hutan tersebut terdapat sebuah desa gaib. Aku dan teman-temanku ingin meneliti
tentang desa gaib tersebut. Namun di perjalanan aku terpisah oleh teman-temanku. Namun aku sudah lupa sudah berapa hari aku berjalan dari hutan tersebut. Orang itu kaget karena desa yang kusebutkan sangat jauh dari tempat ini. Sempat aku dibilang orang gila oleh orang-orang situ karena mereka tidak percaya kalau aku berasal dari desa tersebut. Akhirnya aku yang merasa sangat lapar, aku bertanya kepada mereka apakah ada yang memiliki makanan ataukah ada dekat sini sebuah warung untuk mengisi perutku. Akhirnya aku diantar ke sebuah warung oleh seorang yang kutemui. Dan di situ aku baru tahu aku telah tersesat di hutan ini berbulan-bulan. Ketika aku bercerita, akhirnya salah satu dari orang tersebut bersedia mengantarkanku untuk kembali ke desa di mana aku memulai perjalanan. Singkat cerita, ketika aku mulai masuk ke desa tersebut, akhirnya aku diantar ke tempat di mana aku singgah sebelum melakukan penelitian dari desa tersebut. Dan kagetnya orang-orang tersebut bahwa aku masih hidup. Dan aku bertanya sudah berapa lama aku hilang. Ternyata aku hilang hampir 6 bulan. Aku kaget karena aku hanya merasa beberapa hari di dalam hutan. Lalu aku bertanya kepada warga setempat kemana teman-temanku yang lain. Ternyata teman-temanku yang ingin mencariku kembali masuk ke dalam hutan. Dan sampai saat ini mereka tidak pernah keluar dari hutan. Aku yang setengah kebingungan ingin rasanya kembali ke dalam hutan dan menjemput teman-temanku yang berada di dalam hutan. Namun aku dilarang karena mereka bilang aku adalah orang yang beruntung bisa keluar dari hutan tersebut. Lalu aku diceritakan bahwa mereka sempat keluar dari hutan, di mana ketika hari pertama pendakian di saat aku terpisah dari rombongan. Lalu karena mereka khawatir dengan keadaanku, orang-orang desa tersebut menceritakan bahwa mereka kembali masuk hutan untuk mencariku. Sebenarnya mereka sudah dilarang, namun karena mereka ingin menemukanku, akhirnya teman-temanku masuk ke dalam hutan. Namun naas, mereka yang masuk dalam hutan tidak pernah keluar kembali. Dan akhirnya keluargaku ditelepon oleh warga setempat. Akhirnya aku dijemput oleh orang tuaku dan aku kembali ke rumah. Entah bagaimana nasib teman-temanku yang sudah berbulan-bulan ada di dalam hutan sana. Oke teman-teman, yang tadi adalah cerita dari Masuk Dunia Kelait. Jika teman-teman suka dengan video atau konten-konten dari Adinata Channel, teman-teman bisa subscribe dan like channel ini. Dan jangan lupa teman-teman nyalakan loncengnya, karena Adinata Channel selalu menyajikan cerita-cerita baru untuk teman-teman semua. Agar teman-teman tidak ketinggalan, jangan lupa teman-teman nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Adinata Channel.